Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan kita diperintahkan untuk mewujudkan syukur ini dalam bentuk takwa. Karena yang namanya nikmat, kita diperintahkan untuk menyalurkannya dalam jalan-jalan kebaikan. Kita diperintahkan untuk menggunakan nikmat-nikmat yang ada, baik nikmat pada badan kita ataupun nikmat yang Allah berikan pada hati kita, pada batin kita. Kita diperintahkan untuk menggunakannya untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari orang yang bersyukur. Dia dikatakan bersyukur jika dia gunakan nikmat-nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba yang bersyukur, yang mudah-mudahan kita terus ditambahkan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya karena kita mewujudkan syukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, khulafaur rasyidin yang mulia, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW yang tercinta. Begitu juga kepada para ulama dan juga orang-orang soleh yang telah mengikuti jejak para salafus soleh tadi. Mudah-mudahan kita terus berada di dalam sunnah Rasul, yaitu yang mengajarkan kepada kita selalu ajaran yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini kita sering mendengar istilah radikalisme atau istilah radikal. Terutama ini ditujukan kepada agama kita. Terutama ini ditujukan kepada Islam. Secara bahasa yang dimaksudkan dengan radikal itu artinya sikap keras. Yang dimaksudkan dengan radikal sikap keras untuk mewujudkan sesuatu. Maka kadang sikap keras ini ditujukan kepada orang-orang yang mungkin ingin memperbarui Islam, ingin mengedepankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengajak kepada umat untuk kembali kepada Islam yang benar, mengajak umat untuk kembali kepada masjid, mengajak umat untuk mengenal bagaimanakah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah radikal pada Islam tadi ditujukan kepada orang-orang semacam itu. Sehingga kita sering mengenal kalau orang yang mungkin dia itu menjalankan di antara ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dia dalam keadaan penampilannya itu berjenggot, atau seorang wanita memakai jilbab,
yang benar-benar menutupi aurat dengan jilbab yang lebar atau yang besar, maka dicap sebagai umat Islam yang radikal atau umat Islam yang memiliki pemahaman yang keras. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kali ini kami akan meluruskan bahwasanya Islam sangat membenci dua hal. Yaitu yang pertama, Islam tidak suka akan terorisme. Kemudian yang kedua, Islam tidak suka dengan sikap radikal. Islam yang pertama tidak suka dengan sikap terorisme. Kemudian yang kedua, Islam tidak suka dengan sikap-sikap radikal. Yang dimaksudkan dengan terorisme ini artinya menakut-nakuti. Di dalam istilah Arab ini dikenal dengan istilah al-irhab. Ya, dikenal dengan istilah al-irhab. Ini dimaknakan dengan bentuk menakut-nakuti orang lain, meneror, menakuti ingin membunuh, menakuti untuk mengambil hartanya, atau mungkin dengan ancaman ingin membunuh orang lain. Ini dikenal dengan istilah al-irhab. Perlu dipahami bahwasanya Islam itu sendiri melarang sikap semacam ini. Adapun kalau sampai terjadi pembunuhan dan ini tidak melalui jalan yang benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang membunuh satu jiwa saja dibunuh. Ini bukan hanya 2 orang, 3 orang, namun satu jiwa saja dibunuh. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa jalan yang benar, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Maka seakan-akan dia dianggap telah membunuh manusia seluruhnya. Satu dibunuh, dianggap membunuh semuanya. Maka dengan jelas ayat Al-Quran ini, surat Al-Maidah ayat 32 tadi, menjelaskan dilarangnya bentuk pembunuhan tanpa jalan yang benar. Walaupun maksudnya adalah ingin menakut-nakuti orang kafir, walaupun maksudnya di sini adalah ingin mengusir orang kafir dari negeri kaum muslimin. Kalau ini dilakukan dengan jalan yang tidak benar, maka kata Allah tadi, dia bunuh satu orang, maka dikatakan dia sama saja membunuh manusia seluruhnya. Maka dalil ini dengan sangat jelas menunjukkan Islam tidak suka akan pembunuhan. Islam tidak suka akan bentuk terorisme. Dalam hadis Nabi SAW pernah menceritakan, ada seorang sahabat yang kala itu disembunyikan tali miliknya. Atau saat ini kalau biasa di zaman kita ini, biasanya sendal milik teman itu disembunyikan. Nah ketika itu yang lainnya, saat temannya ini nangis, ya, karena ingin cari barangnya tadi yang hilang, yang disembunyikan, ya, yang disembunyikan tadi. Kemudian Rasulullah SAW itu tahu. Kemudian Rasulullah SAW itu katakan, siapa yang mengambil tongkat atau mengambil barang milik saudaranya, cuma maksud apa tadi? Ingin nakut-nakuti saja, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yahilu li muslimin ayyurawi'ah musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti, meneror, membuat orang lain itu jadi bingung dengan sikap yang dia lakukan. Maka kita lihat juga dalam hadis ini satu dalil lagi yang menunjukkan bahwasanya Islam tidak suka dengan bentuk menakut-nakuti atau meneror orang lain. Adapun tentang radikalisme, sikap keras, ya, bagaimanakah sikap keras? Apakah Islam juga melarangnya? Jawabannya iya. Mulai dari binatang pun itu tidak boleh disiksa. Mulai dari binatang pun itu tidak boleh disiksa. Pernah diceritakan dalam suatu hadis, diceritakan bahwasanya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu mengatakan, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar." Kata Nabi SAW, ada seorang wanita yang dia mengurung seekor kucing, hirrah, mengurung seekor kucing sampai kucing itu mati. Ya, sampai kucing itu mati, fadakhalat fiha an-nar. Gara-gara ini
Dia diancam masuk neraka. Gara-gara ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Apa yang dia lakukan tadi? Disebutkan dalam hadis, kucing tadi tidak diberikan makan. Kucing tadi tidak diberikan minum. Kucing tadi bahkan untuk makan, ada serangga-serangga yang ada di lantai pun tidak dibiarkan begitu saja. Dia sampai membuat kucing tadi tidak bisa menyantap makanan apapun. Sampai akhirnya kucing tersebut mati. Apa yang dia lakukan? Dia menyiksa binatang. Lihat, bentuknya menyiksa binatang saja. Bentuknya menyiksa binatang saja membuat seseorang masuk neraka. Apalagi ini menyiksa manusia. Contoh yang lainnya lagi disebutkan oleh kisah juga yang sama dari Ibnu Umar. Suatu saat Ibnu Umar itu pernah jalan di perkampungan, kemudian melihat pemuda-pemuda Quraisy. Kerjaannya apa? Kerjaannya mereka mainkan burung. Burung ini dijadikan sasaran tembak dengan anak panah mereka. Jadi burungnya itu dipampang di satu tempat, kemudian masing-masing dari pemuda-pemuda tadi ambil panahnya, kemudian tarik, pas kena sasaran, ya burung tadi itu mati. Maka tadi satu-satu itu bergiliran. Nanti kalau tidak pas, tidak kena, maka nanti yang punya burung tadi itu nanti jatah dia untuk menembak. Dia ambil anak panah tadi, kemudian jadi jatah dia untuk menembak. Tatkala Ibnu Umar itu lewat di hadapan mereka. Ketika itu Ibnu Umar mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan pekerjaan seperti ini? Man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan pekerjaan seperti ini? Nyiksa binatang. Maka ketika itu Ibnu Umar itu mengatakan bahwasanya, ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW, la ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan. Kata Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat, artinya mendoakan jelek bagi orang yang memainkan makhluk yang memiliki ruh, dimainkan tadi sebagai sasaran tembak. Seperti itu tidak dibolehkan, apalagi yang dijadikan mainan ini adalah manusia, nyawa manusia yang dimainkan. Contoh lagi, pernah ada kisah, yaitu dari Hisham bin Hakim bin Hizam. Ia pernah melewati daerah Syam, dan ketika itu ada beberapa orang petani, di mana mereka petani-petani ini disiksa oleh seseorang, disiksa di terik panas matahari. Lantas ketika itu dituangkan minyak saat dijemur semacam itu. Kemudian ketika dia lewat, ya, ketika Hisham tadi itu lewat, kemudian dia tanya, ini karena apa? Kok bisa disiksa seperti itu? Kok dijemur di terik matahari, lalu dituangkan minyak sehingga panas mereka ketika itu? Apa sebab mereka disiksa seperti tadi? Kemudian orang-orang itu menjawab, ini gara-gara dia tidak bayar upeti. Ini gara-gara dia tidak bayar jizyah atau pajak. Maka dia disiksa seperti itu. Lantas Hisham itu mengatakan bahwasanya ia pernah mendengar Nabi SAW itu bersabda, Innallaha yu'adzibu alladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Jadi dia akan disiksa dengan cara seperti itu juga. Kalau dia nyiksa orang lain dengan cara memukul, maka dia juga nanti akan dipukul di akhirat. Kalau dia menyiksa orang lain dengan cara dijemur, maka dia juga nanti akan dijemur di akhirat. Kalau dia membunuh orang lain dengan membakar, maka dia juga akan disiksa di akhirat seperti itu pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita pernah melihat tayangan di TV. Ada tayangan yang ditunjukkan bahwasanya aliran ISIS, Islamic State in Iraq and Syam, yaitu suatu khilafah yang dibentuk di daerah Irak dan Syam, yang kita kenal dengan istilah ISIS. Kita lihat kekejaman mereka begitu dahsyatnya. Orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, pokoknya disiksa. Orang-orang yang tidak mau berbaiat kepada pemimpinnya Al-Khatib Al-Baghdadi, pokoknya disiksa. Kalau disiksanya bentuknya bagaimana? Ada salah satu tayangan video dan ini tersebar di YouTube. Ya, bahwasanya ada seorang pilot dipenjarakan dalam suatu kurungan, kemudian didatangkan api, kemudian akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Kemudian setelah itu datang lagi, ya, mobil besar, kemudian menghancurkan dia lagi ketika itu dalam keadaan yang sudah hangus setelah dibakar. Maka kita lihat di sini,
bahwasanya bentuk seperti ini tidak disetujui oleh Islam. Walaupun dia katakan tadi dia adalah Islamic State Iraq and Syam, ya, ini adalah bentuk-bentuk yang dilakukan adalah tidak disetujui oleh agama kita. Jadi Islam tadi membenci terorisme, Islam membenci radikalisme, Islam membenci sikap menakut-nakuti orang lain, Islam juga membenci sikap bentuk keras kepada orang lain. Sehingga kalau ada bentuk terorisme jangan disandarkan kepada Islam. Sehingga kalau ada bentuk radikalisme, bentuk kekerasan, jangan sekali-kali disandarkan pada Islam. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Ketika pesawat yang di Eropa sana jatuh, Germanwings menewaskan 148 orang. Diceritakan bahwasannya kopilotnya ketika itu sengaja mengurung pilotnya tatkala pilotnya berada di kamar mandi. Kemudian ketika berada di kamar mandi, dia sengaja menjatuhkan pesawat dengan penumpang tadi 148 orang. Akhirnya semua mati dan pesawatnya hancur lebur di pegunungan Alpen. Ini yang lakukan adalah non-muslim. Namun tidak pernah ada yang mencap, yang melakukan membunuh sampai 148 orang ini dikatakan dia teroris. Coba bayangkan kalau seandainya orang muslim yang membunuh seperti itu. Pasti nanti akan keluar berita di tengah-tengah kita, yang membunuh tadi adalah seorang teroris. Beberapa hari juga saya dapat berita bahwasanya di stadion Barcelona, di Camp Nou, itu juga nanti akan diancam, akan diledakkan bom oleh pemuda berumur 17 tahun. Mengancam dengan bom pemuda berumur 17 tahun. Coba kalau yang lakukan itu muslim, pasti nanti akan sudah keluar berita seorang teroris, dia adalah seorang muslim ingin melakukan pemboman. Namun karena yang dilakukan adalah non muslim, maka selalu selamat dari tuduhan-tuduhan semacam itu. Jadi artinya di sini tuduhan-tuduhan semacam tadi ini digelontorkan bukan dari orang Islam asalnya. Orang kafir tidak suka kepada orang Islam, maka mereka membuat ya orang-orang yang mungkin salah jalan, ya, ini dikatakan teroris. Nanti kalau ada bentuk semacam itu lagi dikatakan teroris. Pokoknya kalau orang Islam yang melakukan pemboman, maka lebih cap dengan teroris lebih banyak. Ya, kalau ada yang melakukan pembunuhan, melakukan pemboman sehingga banyak orang yang tewas, dia pantas dikatakan teroris seperti itu. Padahal yang membunuh sampai jutaan orang, Hitler membunuh 60 juta orang, 60 juta orang Yahudi. Tidak pernah dalam sejarah dia dikatakan teroris. Ada yang membunuh sama seperti itu Saddam Hussein, namun dia tidak membunuh sampai jumlahnya 60 juta orang. Dia cuma membunuh 100.000 orang. Ya, namun Saddam Hussein lebih dituduh teroris karena dia seorang muslim. Seandainya dia sama dengan Hitler, ya, dia sama dengan Hitler artinya bukan non muslim, tidak akan dituduh semacam itu. Jadi tuduhan-tuduhan semacam tadi hendaklah kita harus waspada. Karena media-media kita itu cuma membuat berita-berita saja yang membuat orang muslim itu jadi lemah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menguatkan Islam dan menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya dan menguatkan terus agama kita ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Intinya ajaran Islam tidak mengajarkan terorisme, ajaran Islam juga tidak mengajarkan radikalisme. Yang ada yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Pernah ada seorang sahabat punya 10 anak. Dia katakan bahwasanya innali asyaratun abna. Saya itu punya 10 anak. Namun tak satu pun saya pernah mencium anak-anakku tadi. Punya 10 anak tidak pernah dicium. Cium pipinya saja tidak pernah. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mendengar sahabat ini aneh. Masa anaknya sendiri tidak pernah dicium? Tanda dia tidak sayang kepada anaknya. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi orang lain tidak akan dikasihani oleh Allah. Siapa yang tidak menyayangi orang lain tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Islam? Islam mengajarkan kasih sayang sampai anak kecil pun diajarkan seperti itu.
Maka Nabi SAW juga pernah mengatakan, kita diajarkan untuk bersikap lemah lembut. Tanda kita itu sayang kepada orang lain. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Ya, namanya sikap lemah lembut, tidak kasar. Kalau ini ada, maka akan membuat segala sesuatu itu jadi indah. Wala yunzau min syai'in illa syana. Kalau lemah lembut itu tidak ada, yang ada sikap keras, maka itu cuma bisa menjelekkan sesuatu. Itu hanya bisa menjelekkan sesuatu. Maka dua dalil tadi ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat mencintai kasih sayang. Islam sangat mencintai sikap lemah lembut. Islam tidak mengajarkan ajaran yang keras. Mungkin per individu seperti itu, namun ini tidak boleh kita sandarkan kepada Islam. Sama seperti kita lihat, di antara umat kita itu ada yang korupsi, di antara umat kita itu ada yang minum minuman keras, di antara umat kita itu ada yang selingkuh. Namun kita tidak katakan bahwasanya Islam menyetujui selingkuh, Islam itu menyetujui minuman keras, minuman keras, Islam menyetujui korupsi seperti tadi. Intinya Islam tidak disandarkan pada hal yang jelek, karena Islam itu mengajarkan ajaran yang baik bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Inna Allaha malaikatahu shalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kaum muslimin sekalian, kita manjatkan doa pada Allah, mungkin Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah juga segala dosa kedua orang tua kami. Begitu juga ampunilah segala dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Berikanlah kami petunjuk untuk bisa mudah untuk mendapatkan surgamu. Berikanlah kami petunjuk untuk bisa meraih ilmu yang ada dalam agama ini. Berikanlah kami petunjuk juga untuk melakukan ketaatan, melakukan sholat, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan, berikanlah keberkahan kepada panggang ini. Ya Allah, berikanlah kami curahan hujan yang penuh barakah. Ya Allah, berikanlah kepada kami juga hasil panen yang begitu berkah, begitu juga pendapatan dan rezeki yang penuh berkah yang turun darimu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa kami dan juga segala dosa pemimpin kami. Berikanlah kami semua petunjuk kepada jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha akbar. Aqimus shalah.